Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainuz Zahro dengan NIM 241252373. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lipid. Nah, definisi lipid sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang dimana artinya itu lemak. Nah, sedangkan kalau dilihat dari strukturnya itu, lipid merupakan senyawa trimester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Budi Budi Budimarwanti 2010. Nah, jadi lemak itu disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan juga asam lemak. Nah, lipid ini merupakan zat hidrofobik yang sukar larut dalam air. Pada umumnya, lemak dan minyak ini tidak larut dalam air, tetapi sedikit larut dalam alkohol dan juga larut sempurna dalam pelarut organik seperti ether, terus kloroform, aseton, serta pelarut nonpolar lainnya. Nah, untuk gambar struktur lipid itu dapat dilihat dari contoh berikut di PPT. Nah, untuk klasifikasi lipid ini dibagi menjadi dua, di mana yang pertama yaitu ada lipid sederhana dan yang kedua ada lipid kompleks. Untuk contoh yang lipid sederhana itu contohnya seperti lemak atau fat yang merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Sedangkan yang kedua contohnya yaitu ada minyak atau oil yang merupakan lemak dalam keadaan cair. Nah, yang ketiga yaitu ada wax atau malam yang merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya itu tinggi. Nah, bedanya dari ketiga ini, yang lemak itu merupakan ester asam lemak dengan gliserol, sedangkan yang minyak oil ini lemaknya itu cair. Nah, yang wax malam ini ester asam lemak dan juga ada alkohol monohidratnya. Jadi perbedaannya itu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu lipid kompleks. Nah, lipid kompleks ini berbeda dengan lipid sederhana. Kalau lipid kompleks ini ester asam lemaknya itu mengandung gugus-gugus lain selain alkohol dan selain juga dari asam lemak. Contohnya itu seperti glikolipid yang mengandung asam lemak, sfingosin dan karbohidrat. Jadi, kalau yang glikolipid ini ada karbohidratnya gitu. Lipid ini diklasifikasikan menjadi 8 kategori oleh konsorsium lipid MARPS. Yang pertama yaitu ada gliserolipid yang tersusun dari gliserol mono, di, dan tri. Nah, itu mono 1, di itu 2, tri itu 3. Yang paling terkenal itu triester asam lemak gliserol yang disebut juga dengan trigliserida atau dari kata triasil gliserol yang disingkat juga sebagai trigliserida. Nah, terkadang juga digunakan secara sinonim dengan trigliserida tadi itu. Nah, dalam senyawa ini 3 gugus hidroksil gliserol ini masing-masing itu diesterifikasi. Untuk contoh yang kedua yaitu ada gliserofosfolipid yang biasanya disebut sebagai fosfolipid. Biasanya ini nggak begitu asing kan, kalian pasti tahu. Meskipun sphingomyelin juga diklasifikasikan sebagai fosfolipid, terdapat di mana-mana di alam dan merupakan komponen kunci dari lapisan lipid sel serta terlibat dalam metabolisme dan pensinyalan sel. Nah, jaringan saraf termasuk otak itu juga mengandung gliserofosfolipid dalam jumlah yang relatif tinggi dan perubahan komposisinya telah
dikaitkan dengan berbagai gangguan neurologis. Gliserofosfolipid ini dapat dibagi menjadi beberapa kelas yang berbeda berdasarkan sifat gugus kepala polar pada posisi SN3 dari tulang punggung gliserol pada eukariota dan eubakteri atau posisi SN1 pada kasus archaeobakteri. Nah, untuk contohnya yaitu gliserofosfolipid ini yang ditemukan dalam membran biologis adalah fosfatidilkolin, juga dikenal sebagai PC, GPCHO atau lecitin, fosfatidiletonolamin PE atau GPETN, dan fosfatidiliserin. Untuk strukturnya dapat dilihat di bawah PPT ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu sphingolipid yang merupakan kelompok senyawa yang kompleks yang memiliki ciri struktural umum yaitu kerangka dasar sphingoid yang disintesis de novo dari asam amino serin dan asil koenzim asam lemak rantai panjang, kemudian diubah menjadi ceramide, fosfosphingolipid, glikosphingolipid, dan senyawa lainnya. Untuk strukturnya dapat dilihat dalam PPT ini. Nah, untuk yang keempat yaitu ada sterol seperti kolesterol. Nah, dan turunannya merupakan komponen penting dari lipid membran bersama dengan gliserofosfolipid dan sphingomyelin. Nah, untuk contoh sterol lainnya yaitu asam empedu dan konjugatnya yang pada mamalia merupakan turunan kolesterol yang teroksidasi dan disintesis di hati. Untuk contoh strukturnya itu dapat dilihat di PPT. Untuk contoh yang kelima yaitu ada lipid prenol yang disintesis dari prekursor unit 5 karbon isopentenil difosfat dan dimetilalin difosfat yang diproduksi terutama melalui jalur asam mevanolat MVA, isoprenoid sederhana, alkohol linier difosfat, dan lain-lain yang dibentuk dengan penambahan unit C5 secara berurutan. Untuk contoh strukturnya itu ada di gambar berikut di PPT. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada sakarolipid yang menggambarkan senyawa di mana asam lemak dihubungkan ke tulang punggung gula yang membentuk struktur yang kompatibel dengan lapisan ganda membran. Dalam sakarolipid ini, monosakarida menggantikan tulang punggung gliserol yang ada dalam gliserolipid dan gliserofosfolipid. Nah, sakarolipid ini yang paling dikenal adalah prekursor glukosamin terasilasi dari komponen lipid A, lipopolisakarida pada bakteri gram negatif. Nah, untuk yang ketujuh yaitu poliketida disintesis melalui polimerisasi subunit asetil dan propionil oleh enzim klasik serta enzim iteratif dan multimodular yang memiliki fitur mekanistik yang sama dengan sintase asam lemak. Poliketida ini mencangkup banyak metabolit sekunder dan produk alam dari sumber hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan juga laut, dan memiliki keragaman struktural yang besar.
Banyak poliketida adalah molekul siklik yang kerangkanya sering dimodifikasi lebih lanjut melalui glikolisasi, metilasi, hidroksilasi, oksidasi, atau proses lainnya. Untuk yang terakhir yaitu ada asil lemak. Nah, istilah umumnya ini untuk menggambarkan asam lemak konjugat dan turunannya adalah kelompok molekul yang beragam yang disintesis dengan perpanjangan rantai primer asetil koasil dengan gugus malonil atau metilanolil dalam proses yang disebut sintesis asam lemak. Mereka terbuat dari rantai hidrokarbon yang diakhiri dengan gugus asam karboksilat. Susunan ini memberikan molekul tersebut ujung polar, hidrofilik, dan ujung nonpolar, hidrofobik, yang tidak larut dalam air. Untuk identifikasi lipid ini sebagai makromolekul utama penyimpan energi yang berperan struktural dan metabolik dengan jalur metabolisme yang terintegrasi erat dengan metabolisme karbohidrat dan protein melalui asetil koasilat dan siklus Krebs. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.